Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel gua Sasaki Haise. Eh, untuk hari ini spesial mungkin gua bakal ngebahas satu kasus gila ya yang lagi booming, yang lagi viral saat ini di jagat media. Kasus mutilasi di Sleman yang memakan korban jiwa mahasiswa dari UMY atau Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Korban adalah jurusan ilmu hukum bernama Redo Tri Agustian atau kita sebut aja inisial R. Umur 20 tahun, dan dalam pembahasan ini tentunya gue bakal bahas banyak info yang gue temukan, dan juga kita bakal bahas masalah dari sudut pandang terjadinya kasus ini yang banyak dikatakan karena didalangi adanya hubungan penyimpangan seks lah ya gitu. Oke, dari info yang didapat, R ini adalah mahasiswa UMY yang berasal dari Ketapang, Kecamatan Palangbalam, Kota Palang Pinang, Bangka Belitung. Dan korban sedang menempuh pendidikan di semester keempat, guys. Korban diketahui juga sudah tidak bisa dihubungi pihak keluarga sejak 11 Juli 2023 yang lalu dan dinyatakan hilang. Oke, mungkin sebelum masuk ke pembahasannya, gue mohon untuk kalian yang belum subscribe, tolong untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari pembahasan video gue yang menarik dan pastinya informatif, dan juga untuk mengapresiasi gue untuk kedepannya bisa lebih memberikan informasi-informasi yang lebih bagus lagi buat kalian semua. Oke, langsung aja kita bahas ke pembahasannya. Ya, kasus ini yang lagi viral kita tahu bukan hanya karena menyangkut masalah mutilasi biasa, guys, tapi juga menyangkut masalah penyimpangan seks. Mungkin di tahun-tahun belakang ya juga pernah terjadi ya. Misal contoh adalah kasus Rian Jombang, cuman untuk kali ini kasusnya pun menyeruak lagi tentang pembunuhan, mutilasi, dan penyimpangan seks ya, diduga penyimpangan seks. Jadi kronologinya itu Rabu 12 Juli 2023 itu ditemukan dua potongan kaki manusia, yaitu area potongannya mulai dari mata kaki ke bawah di Sungai Bedong, Turi Sleman, Yogyakarta. Temuan ini awalnya ditemukan oleh 3 pemuda yang pada awalnya hendak mancing di sungai tersebut. Setelah menemukan 2 potongan jasad manusia tersebut, para pemuda itu pun langsung melaporkan kepada kepolisian setempat. Dan hasilnya ketika polisi melakukan investigasi lebih lanjut, polisi menemukan bagian potongan lainnya, yaitu potongan tangan kiri tepat di dasar sungai. Dari beberapa penemuan tersebut, akhirnya kepolisian melakukan pencarian lebih menyeluruh, dan hasilnya ditemukan potongan daging manusia di semak-semak sekitar sungai, 1 kepala manusia yang terkubur di area Sungai Kerasak, potongan tulang dan organ dalam manusia di area Kalinyo, pakaian dan sendal yang diduga juga milik korban itu di area Kalinyamplung, serta potongan daging lainnya dan HP yang diduga juga milik korban itu di area Sungai Linting dan di daerah Ngebong, Jawa Tengah. Dari banyaknya penemuan potongan tubuh dan juga pakaian serta alat komunikasi yang diduga milik korban, polisi pun akhirnya melakukan identifikasi lebih lanjut kepada jasad korban. Meski di awal identifikasi ini kepolisian menemukan kesulitan karena bagian tubuh korban yang terdapat sidik jari ya, seperti tangan dan kaki, itu hampir semuanya telah direbus oleh si pelaku. Kalau ini diduga untuk menghilangkan jejak dan menghilangkan data diri korban ya, siapa korban sebenarnya gitu, kalau menurut asumsi gue ya.
Namun setelah cukup banyak effort yang dilakukan dalam identifikasi korban, polisi akhirnya menetapkan korban adalah siswa UMY yang berinisial R yang tadi kita bahas di awal tadi, yang dilaporkan hilang sejak 11 Juli 2023. Identifikasi pun juga divalidkan dengan adanya CCTV di area kos korban yang mana merekam keadaan korban sebelum menghilang, yaitu mengenakan hoodie berwarna hijau ya, kayak hijau toska, celana pendek dan sendal gunung, seperti yang ditemukan pihak kepolisian. Lalu tepat 3 hari setelah investigasi korban, polisi menetapkan 2 tersangka, yaitu Wariyin, 29 tahun, warga Magelang yang juga bekerja di salah satu resto di Yogyakarta, serta RD, 38 tahun, warga Bogor yang berdomisili di Kebayoran, Jakarta Selatan, yang dikemukakan oleh kepolisian RD ini adalah pedagang kue ya. Dan dari info yang beredar, itu dikatakan mereka sudah saling mengenal sekitar 3-4 bulan ya. Berarti udah cukup lumayan lama lah ya, di grup FB yang berbau penyimpangan seks gitulah guys. Jadi grup FB-nya ini bisa dibilang grup FB yang menyukai penyimpangan seperti BDSM gitu ya, tindak-tindak kekerasan dalam melakukan hubungan seks gitu. Sebelum kejadian, menurut beberapa teman korban terlihat agak terburu-buru pergi meninggalkan lokasi kos setelah sebelumnya makan di area kosnya guys. Dan menurut pengakuan salah satu pelaku, ternyata korban ini diundang untuk datang ke kos salah satu pelaku yang berada di Dusun Gatak. Ya, kalau menurut info yang beredar, kosan ini adalah kosan yang ditinggali oleh si Waliyin ya guys ya. Kalau kita lihat di sini tuh foto dari kos ini sebenarnya cukup berdekatan ya, amat sangat berdekatan. Tapi anehnya kok apa tetangga sebelahnya itu nggak mendengar kegaduhan atau keanehan gitulah, kejanggalan dari yang tinggal di sebelahnya gitu loh guys. Atau juga apa memang sebelahnya ini memang lagi kosong atau apa, gue nggak tahu. Cuman ini kalau kita lihat tuh sangat-sangat dekat sih sebenarnya. Harusnya sih kalau ada kegaduhan atau kejanggalan sendiri pun juga bisa didengar sama tetangga kosnya itu. Dan kalau dari isu liar yang banyak beredar, itu kan banyak juga nih yang bilang kalau hubungan korban dan pelaku ini adalah sama-sama kaum LGBT dan penyuka yang kekerasan dalam seks, itu BDSM lah ya. Mungkin di sini gua menyebut BDSM karena memang video gue ini nggak dianjurkan untuk anak kecil ya. Jadi biar gue jelasin ya, BDSM ini sebenarnya terkenal berkat novel karya A.L. James, yaitu 50 Shades of Grey, yang juga diangkat ke dalam film layar lebar. Dan menurut Cambridge Dictionary, BDSM atau masokisme adalah sebuah aktivitas sosial yang melibatkan misalnya mengikat pasangan, permainan di mana satu pasangan mengontrol yang lain, atau memberi dan menerima rasa sakit untuk kesenangan. Ini dari isu liar yang beredar di luar sana ya. Awalnya pun gue cukup percaya dengan isu ini karena bukan apa-apa, nggak mungkin kalau korban ini bukan sesama LGBT, karena toh dari kesaksian teman-teman korban ini, satu, dia sedikit agak terburu-buru untuk pergi ke kosannya si pelaku gitu. Dan kalau menurut gue ya, kalau memang si korban ini nggak sama-sama LGBT dan juga nggak sama-sama kenal, toh ngapain dia mau datang sendirian ke
tempat pelaku gitu loh. Yang mana pada akhirnya mungkin dia juga bakal punya feeling gitu loh apa yang akan terjadi gitu loh. Cuman dari isu liar ini pun juga gue agak skeptis, karena awalnya masa iya sih bisa terjadi seperti itu di lingkungan universitas yang berbau kalau boleh kita bilang agamais gitu. Namun setelah gue cari tahu lagi lebih lanjut, salah satu dosen dari korban itu mengatakan bahwa sebenarnya korban itu sedang melakukan penelitian, dan penelitiannya itu berhubungan dengan grup-grup penyimpangan atau grup-grup yang bisa dikatakan tidak wajar ya di area Yogyakarta gitu loh. Dan dua tersangka ini adalah objek dari penelitiannya tersebut gitu loh. Ya namun kita juga nggak tahu, mungkin apes atau apa sehingga terjadi kejadian memilukan seperti ini ya. Oke, mungkin di luar dari banyaknya isu liar yang beredar dan adanya sanggahan dari teman-teman korban, bahkan dari salah satu dosen korban yang mengatakan bahwa memang sebenarnya faktanya korban memang sedang melakukan sebuah penelitian ya. Di luar itu semua, gue sebagai pembawa postingan hari ini mengucapkan bela sungkawa kepada pihak keluarga yang ditinggalkan dan juga teman-teman yang ditinggalkan. Dan dari kasus ini juga tentunya kita bisa belajar lagi nih guys, kalau emang adanya grup-grup penyimpangan seperti LGBT itu udah amat meresahkan gitu kalau menurut gue sendiri ya. Karena bukan apa-apa, dari beberapa postingan yang telah gue bahas ya, yang cukup udah ada 3 pembahasan itu yang kemarin juga ada, makin kesini tuh kenyataannya kaum LGBT itu makin dikasih hak mereka, malah makin memperlihatkan kemenunjakan mereka gitu loh. Mereka ingin sangat amat terlihat eksistensinya dan amat sangat ingin menyebarluaskan eksistensi mereka gitu loh. Ya seperti yang tadi gue bilang, contohnya kayak kasus Rian Jombang yang pernah terjadi beberapa tahun lalu gitu. Ya intinya makin kesini tuh ya kaum Sodom ini makin gila gitu loh buat memperlihatkan eksistensi mereka. Terlebih lagi adanya wacana kemarin ya yang batal ya, acara LGBT se-ASEAN yang mau diadakan di Indonesia. Ini masih asumsi ya, tapi cuman dari asumsi gue ini, gue yakin pasti ada pihak yang mendekini, yang menunggangi mereka, baik pihak-pihak yang memiliki kepentingan tersendiri atau pihak-pihak yang juga memiliki sponsor gitu untuk mendanai kampanye LGBT ini. Oke, mungkin sampai sini dulu aja pembahasan gua di video hari ini. Untuk keluarga yang ditinggalkan, gua ucapkan turut berbelasungkawa, dan untuk pihak kepolisian gua mohon untuk terus diusut permasalahan ini, dan kalau bisa ya semua grup-grup yang berbau penyimpangan seks itu diusut lagi ya, karena udah sangat meresahkan ya kalau gue bilang ya. Terlebih lagi kaum LGBT yang udah mulai menyeruak dan berani gitu terang-terangan untuk melakukan kampanye dan festival mereka gitu loh. Ya ini semua pasti nggak terlepas dari adanya dukungan maupun sponsor dari pihak-pihak terkait di dalamnya gitu. Dan kalau dari gua berharap kejadian seperti ini nggak terjadi lagi ya, karena bukan apa-apa. Kalau yang kita tahu itu pasangan-pasangan LGBT itu emang rata-rata pasangan-pasangan gila, yaitu dimana ketika pasangan mereka itu ketahuan selingkuh atau tidak mencintai mereka lagi, itu mereka nggak main-main buat berusaha ngambil nyawa si pasangannya itu loh.
Jadi mungkin itu aja ya yang gue sampaikan hari ini. Bagi kalian yang belum subscribe, gue mohon untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi informasi menarik apa aja yang bakal gue bawa di postingan gue selanjutnya. See you the next video. Apakah mungkin seorang biasa menjadi pacar seorang Im Yuna?